Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Profesor Tommy, Profesor Aji, Ustadz Ramon dari Batam yang tak dapat saya sebutkan. Kalau ada yang namanya tidak saya sebut, bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam diajarkan ada asal huruf alif mim nun. Dari huruf alif mim nun inilah asal kata iman. Kata apa? Iman. Dari alif mim nun inilah asal kata amanah. Kata apa? Amanah. Dari alif mim nun inilah asal kata aman. Orang yang beriman memegang amanah, maka insya Allah dunia menjadi aman. Kenapa dunia tidak aman? Karena orang tidak amanah. Kenapa orang tidak amanah? Karena tidak beriman. Kalau kita mati, yang kita bawa adalah iman. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, hari itu tidak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hatilah tempat bersemayamnya iman. Tapi iman yang ada dalam lubuk hati itu mesti nampak dalam apa? Amanah. Maka kita dari mulai tadi dilipat kain, Bapak Kapolda mengajak Ustadz Somad, tolong tanam ini Ustadz. Setelah ditanam, saya diajak mengajarkan amanah tanam tanaman. Dan malam ini pun Masya Allah Tabarakallah, di depan pentas ini tanam tanaman. Dan Alhamdulillah kalau ditengok asli semua. Kadang di beberapa acara saya tengok tanaman rupanya plastik. Hari ini asli. Mohon kalau ini punya orang dipinjam, habis acara dipulangkan. Kalau ini punya panitia, alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada dalam hati mesti ditunjukkan dalam bentuk amanah, dan amanah itulah yang membuat negeri ini menjadi aman. Maka malam ini dibuat nama acaranya Bakti Religi dan Peduli Lingkungan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bayangkara yang ke-79 tahun 2025. Ustadz tahu dari mana? Itu ada tulisannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti religi? Religi diambil dari bahasa Inggris, religion. Religion. What is your religion? Rupanya kalau habis makan bakso ini lancar bahasa Inggris kita. Apa agama kamu? Agama dari kata a tidak. Gama kacau. Agama tidak kacau. Dengan beragama maka orang tidak menjadi kacau. Jadi kalau ada orang malah beragama menjadi kacau, itu berarti agamanya kacau atau orangnya kacau. Orangnya kacau. Maka dengan beragama kita menjadi lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya mengatakan tanam tanaman, apa kata orang? Ah, Ustadz Somad yang nyuruh. Tapi kalau agama yang menyuruh, sholatlah, orang takut meninggalkan sholat. Puasalah, orang takut meninggalkan puasa. Tanamlah, maka beda anjuran dari pemerintah menanam. Mungkin dia takut karena petugas, mungkin dia takut karena ada yang mengawasi. Tapi kalau dia menyuruh, disuruh menanam karena agama. Dan agama Islam tidak hanya menyuruh kita sholat, agama Islam tidak hanya menyuruh kita berpuasa. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sakit-sakitan, setengah napasku pergi. Kalau bahasa Tanjung Boli, ongok baung, sudah mau mati,
Tapi di tangan masih ada bibit tanaman. Kata Nabi, falyaghrisha, tanamkanlah. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa tadi Ustadz Somad dengan Bung Rocky Gerung, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ibu Bupati menanam tanaman dilipat kain, begitu sampai ke Tanjung Belit menanam lagi, besok pagi sebelum pulang menanam lagi. Memang menanam ini adalah salah satu dari religi, bagian ajaran agama Islam. Bagi yang tidak Islam, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ajaran agama masing-masing. Tapi dalam ajaran Islam kita tidak hanya disuruh untuk menjaga sholat, aqimus sholah, menjaga puasa, kutiba alaikumus syiyam, tapi juga kita disuruh menjaga alam semesta. Air sungai dipakai untuk berwudu. Tadi saya sholat maghrib jamak takdim dengan isya, wuduknya di sungai. Pak Kapolda sempat bertanya, sah kita wuduk di sungai ini? Itu udah ada yang jawab, sah. Kenapa beliau bertanya? Karena kami berwuduk di sana banyak ramai orang. Pak Kapolda menginstruksikan tadi, tolong jangan ada yang membuang rudal dari sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika air itu banyak, lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa ukurannya sekarang? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm ke belakang. Lalu kemudian kita mandi, rambut kita pakai sampo, setetes 2 tetes masuk ke dalam air. Air tetap suci. Tapi ketika air cuma 1 timba, lalu kemudian dipakai untuk cebok, percikan air, air sabun, air sampo, air mandi, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Alhamdulillah, air sungai Subayang, betul, masih mengalir bersih, masih lagi suci, dipakai untuk mandi. Tapi di kota-kota besar metropolitan, saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan paman saya, apa kata beliau? Somad, di sini dulu kami mandi-mandi tahun 70-an. Sekarang airnya sudah hitam. WC terpanjang di dunia, bukan di Afrika, bukan di Amerika, bukan di Australia. WC terpanjang di dunia namanya Kali Ciliwung. Tidak bisa lagi orang minum, tidak bisa lagi mandi, gatal-gatal. Kenapa kulit orang gatal? Apakah karena kotoran? Bisa jadi. Tapi rupanya ada air merkuri yang dipakai untuk mencuci pasir, memisahkan antara butiran-butiran emas. Ikan makan merkuri, ikannya dimakan orang, digulai, asam podeh baung. Merkurinya masuk ke dalam, tidak bisa dicerna oleh tubuh, menggumpal dalam darah, namanya kanker darah. Menggumpal dalam rahim, namanya kista. Mengumpal dalam daging, namanya kanker daging, tulang, tumor, daging tumbuh, dibawa ke rumah sakit. Duit hasil haram. Kenapa? Karena sudah meninggalkan amanah. Kenapa orang tidak pernah merasa cukup? Laukana libni Adam wadian min zahab. Ini gunung, ini bukit, di tengahnya ada lembah. Seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, 1 lembah itu semuanya emas, walan tamla fahu illat turab, dia tidak akan pernah mengatakan cukup, dia tidak pernah mengatakan enough, dia tetap akan minta lagi 2, minta 3, minta 4, minta 5, walan tamla fahu illat turab, sampai akhirnya mulutnya disumbat tanah. Hanya tanah jenazah, tanah liang lahat lah yang bisa menyumbat mulut.
tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hari Bayangkara, diselipkan di dalamnya ada tausiah karena ada pesan religi. Karena orang tidak hanya mau mendengar undang-undang peraturan, orang tidak takut kepada perda, orang tidak segan kepada aturan. Dia mesti disadari, dia punya gharizah untuk menjaga jalannya. Manusialah yang sudah menabrak gajah. Ketika anak gajah ditabrak bis di jalan tol, gajah meraung, viral, seluruh dunia menonton. Ibu di Tanjung Boli ada menonton video itu? Kalau belum nanti saya kirimkan. Kalau jumpa orang baik, doanya, kalau jumpa orang baik, doanya begini. Katsarallahu amsalak. Bisa diulang? Katsarallahu amsalak. Pakai sa. Ulang sekali lagi. Katsarallahu amsalak. Artinya semoga Allah memperbanyak orang baik seperti kamu. Mudah-mudahan jenderal, ini bukan jenderal polisi, jenderal puisi. Mudah-mudahan orang baik seperti ini diperbanyak Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga sastra Melayu, menjaga marwah dengan mengundang para sastrawan-sastrawan dari Bali, dari UI, dari Jakarta, dari Batam, didatangkan kemari. Supaya apa? Diadakan lomba anak-anak muda Riau. Sebelum menanam tanaman, baca puisi dulu. Sebelum menanam, yang puisinya bagus, disuruh membacakan hasil puisinya. Supaya apa? Bahasanya terjaga, tanamannya terjaga. Kalau yang ceramah Ustadz Somad, mari jaga bahasa, mari jaga bahasa, orang tidak mau ikut. Mari tanam tanaman, orang tak mau ikut. Tapi kalau Kapolda, beliau tidak perlu berteriak, beliau tak perlu tablik akbar, dia cukup pegang pistolnya. Mari kita jaga bahasa ya, mari kita jaga tanaman, jaga. Kalau tidak aku pecahkan ginjal kalian nanti. Mumpung pistol masih ada, mumpung seragam masih dipakai, belum ditarik negara, mumpung pistol masih besi. Kenapa Ustadz Somad malam ini semangat kali? Ya karena saya bicara di depan orang-orang yang aktif. Kalau di masjid saya tak ceramah begini. Kalau di masjid, marilah kita banyak istighfar, mengingat mati. Tapi karena ini orang-orang aktif, pistolnya masih besi, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti ketika pistol besi sudah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Barulah datang ke Ustadz Somad. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Udahlah Pak, banyak-banyak baca Yasin aja lah saya bilang. Bupati-bupati yang masih aktif, bupati yang masih punya kekuasaan, bisa memerintahkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala sekolah, pakai untuk menolong agama Allah, pakai menarik tangan orang supaya tidak zolim kepada alam, tidak zolim kepada manusia, tidak zolim kepada hewan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kita ini diutus Allah bukan menjadi rahmat lil muslimin, bukan menjadi rahmat lil mukminin, rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapatkan rahmatnya, sungai mendapat rahmat, tanam-tanaman mendapat rahmat, ikan mendapat rahmat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Ittaquz zulma, jangan zalim, jangan aniaya. Dosa itu judi, dosa itu zina, dosa itu LGBT, dosa itu selingkuh, dosa tambang ilegal. Dari mulai yang melakukannya, yang memberi izinnya, yang mengawalnya, yang membiarkannya. As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran. Syaitan akhras, setan bisu. Ini sekarang banyak orang
Yang penting bukan saya, bukan urusan saya, bukan privasi saya tidak diganggu, enggak apa-apa. Oh, tidak begitu, brother. Tidak begitu, besti. Memangnya kalau sungai ini dirusak, lalu airnya keruh, orang tidak bisa mandi, anak pesantren tidak bisa berwudu, air dulu suci bersih, bisa diminum langsung, tapi kemudian kotor, bakteri, lalu kemudian apakah yang kena azab yang merusak saja? Tidak, semuanya kena azab. Dulu orang menangkap ikan dipancing, orang menangkap ikan diambil akar tuba di tengah laut, diambil akar tuba di tengah hutan, dipukul akar tuba, keluar putih macam susu. Maka itu kata pepatah orang Melayu, air susu dibalas dengan air tuba, karena bentuknya sama, tapi satu susu satu tuba. Dulu orang mau membunuh ikan pakai akar tuba, ikan cuman pingsan, yang besar-besar ditangkap, yang kecil tetap hidup. Sekarang dibom, bukan cuman induk ikan, cicitnya pun mati. Akhirnya anak kita tidak lagi bisa makan ikan. Makan ikan rasanya rasa ikan, tapi tidak ada ikannya di dalam. Apa namanya? Tepung ikan, rasa-rasa ikan, bahan kimia. Makan daging, tidak ada dagingnya di dalam. Saya kalau mau makan ayam, ayam tuh betul dibeli, digoreng, kasih anak. Kalau mau makan ikan, ikan tuh betul digoreng, kasih anak. Sekarang tepung rasa ikan, tepung rasa ayam, tepung rasa sapi. Bukan ikan, bukan ayam, bukan sapi. Memicu kanker, memicu penyakit. Dari mana semua ini datang? Dari keinginan yang terlalu menggebu-gebu, ingin kaya cepat, ingin berkuasa, ingin hebat, tapi kita sudah menganiaya, menzolimi orang lain. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zolim ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tausiah jam 9 kurang 10. Sekarang sudah jam 9.30. Saya sudah berdiri 40 menit. Tapi biasanya Ustadz ceramah 1 jam. Kecuali hari ini 40 menit. Kenapa? Karena ini acara spesial. Ada puisi, ada lagu, ada sambutan, ada penghargaan, ada muhasabah, ada zikir. Mudah-mudahan malam ini berkesan buat kita semua, insya Allah. Bapak ibu adik-adik ambil video, buat vlog pendek, buat update status, masukkan ke dalam Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Share. Yang acara malam ini belum sempat menonton dari awal sampai akhir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Terima kasih. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana. Acara kita masih lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.